pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend bersama saya Najwa Luna. Dan saya Wana Syafa. Kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. 10 berita sudah kita siapkan untuk menemani akhir pekan para pemirsa ya. Iya, ketemu akhir pekan lagi, tapi panas nggak sih akhir-akhir ini? Enggak. Panas dikit lah. Bukan, enggak kalau dalam studio. Kalau kita keluar iya. udah panas. Memang sekarang lagi musim kemarau atau dampak El Nino ya. Ini dampaknya yang luar biasa. Tapi berita hari ini memang salah satu di antaranya tentang kemarau ya? Ada, nanti di tengah-tengah. Oh gitu. Dan kita akan ke berita yang pertama dulu. Diawali dari Sumbar, 3 orang waria lecehkan seorang driver ojol. Ups. Driver ojol, maksud kami. Tentang waria ya? Iya, ini pelecehan dilakukan oleh waria. bikin tepuk jidat ya ini ya? Gitu ya. Udah kita lihat seperti apa lengkapnya. Ini dia. 3 waria pelaku pelecehan dan penganiayaan terhadap Rafli, seorang driver ojol yang tinggal di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, kini sedang diburu polisi. Menurut Rafli, kejadian itu berawal saat ia berniat menjual HP miliknya melalui medsos. Setelah tawaran itu mendapat tanggapan dari calon pembeli, kemudian mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di kawasan Kayu Kalek, Kota Padang. Saat itu, pembeli mengajak korban ke kontrakannya yang masih berada di kawasan Kayu Kalek, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Setelah sampai di tempat tujuan, Rafli tak menyangka jika tiba-tiba lehernya dijerat dengan kabel charger handphone. Karena berusaha melawan, pembeli yang ternyata berjumlah 3 orang langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan batu. Selanjutnya, korban yang tak berdaya mendapat perlakuan yang tak senonoh setelah semua pakaiannya dilucuti. Puas melampiaskan nafsunya, ketiga waria tersebut meminta dan mengambil dengan paksa uang korban sebesar Rp140.000. Rafli menambahkan, ia disikap pelaku mulai sekitar jam 10 pagi hingga 3 sore dan baru bisa bebas setelah meminta untuk beli rokok ke warung. Saat itulah, ia gunakan waktu untuk menghubungi rekan-rekannya sesama ojek online. Selanjutnya, bersama-sama mereka mendatangi Polsek Koto Tangah untuk membuat laporan. Setelah laporan diterima, korban diantarkan ke Puskesmas Lubuk Buaya untuk dilakukan visum luar. 3 orang, Bos. Dari awal masuk sampai selesai, Bos. Dari jam 10 sampai setengah 4, Bos. Habisnya beli HP saya, atau disuruh masuk, dan ceritanya berubah sebagai pemuas nafsu. Saya nggak ada duit, dipaksanya untuk membayar sebesar 600.000 untuk penebusan atau kerugian dari dia sendiri. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Karibi, National TV melaporkan. Ini kayaknya sesuatu yang berbeda sekali ya. Mungkin selama ini kalau ada mendengar tentang pencabulan, biasanya pria mencabuli Wanita atau sebaliknya. Tapi ya ini, pria dicabuli waria. Ini gimana ya konsepnya ya, maksudnya ya? Kita nggak usah mikir konsepnya, kita mikir modusnya kok bisa terjadi pencabulan seperti apa. Ini pikir konsepnya ternyata. Jadi awalnya si driver ojol ini menjual HP-nya ke media sosial dan ia mendapati ada yang tertarik dengan handphonenya. Akhirnya ia sepakat untuk bertemu langsung dengan sang pembeli, maksud kami. Nah, di sini ternyata pembelinya tidak sendiri, tapi bersama 3 orang lainnya, atau semuanya berjumlah 3 orang dan mereka adalah waria. Karena merasa tertarik dan cocok, akhirnya driver ojol yang jual HP-nya ini mengikuti waria itu ketika mengajak ke tempat kosnya. Tapi sayang, ternyata sesampainya di sana, ia dijerat dengan menggunakan charger HP. Iya, jadi si korban ini atau si driver ojol ini tidak hanya diminta untuk melayani nafsu bejatnya, bahkan ketiga pelaku juga sempat menganiaya korban menggunakan batu karena korban sempat melawan. Dan sebanyak uang Rp140.000 juga diambil oleh 3 pelaku. Dan mirisnya, ternyata driver ojol ini disekap dalam waktu yang cukup lama, mulai jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Parah, padahal lagi capek-capeknya cari uang seharian malah dijebak kayak gini. Tapi yang jelas sekarang 3 pelaku sedang dalam perburuan pihak Betul, kepolisian. semoga cepat selesai kasus ini. Dan segera tertangkap ya. Betul. Amin. Dan kita bergeser ke kabar yang lain, kali ini masih dari Sumbar, Lun. Masih dari Tentang Sumbar. adanya aksi pencabulan di mana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur diringkus polisi. Lagi-lagi pencabulan terjadi. Ini masih dari Sumatera Barat ya. Seperti apa sih wajah pelakunya dan berapa banyak jumlahnya korban dari pelaku ini? Ini dia.
Polres Pasaman amankan RH, remaja 20 tahun yang diduga telah melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Dari sebanyak 35 anak dengan usia antara 9 hingga 13 tahun yang jadi korban, mereka rata-rata tetangga pelaku. Perbuatan pelaku terungkap setelah salah satu warga meminjam handphonenya serta tanpa sengaja melihat rekaman video pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Mengetahui hal tersebut, ia pun melaporkan ke warga lain termasuk keluarga korban. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, keluarga korban dan warga pun emosi dan menghancurkan rumah orang tua pelaku hingga rata dengan tanah. Dari hasil pemeriksaan dan pengakuan pelaku, dalam melancarkan aksinya di beberapa tempat, ia membujuk korban dengan memperlihatkan film dewasa serta memberi rokok. Tak hanya itu saja, bahkan pelaku nekat mengancam korban dengan pukulan sehingga korban takut dan menuruti kemauan pelaku. AKBP Yuda Huntoro, Kapolres Pasaman mengatakan, saat ini sudah ada 35 korban yang telah melapor dugaan pencabulan tersebut. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya jumlah korban masih akan bertambah. Untuk itu, AKBP Yuda mengimbau kepada masyarakat yang diduga menjadi korban pencabulan untuk dapat segera melapor ke polsek terdekat. Baik, tadi untuk korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Pasaman, 35 korban. Yang anak-anak semua. Rata-rata usia 9, 10, 11, sampai 13 tahun. Hubungan keluarga tidak ada, jadi tersangka ini melihat target adanya korban di bawah usia umur anak-anak, langsung dibujuk rayu, terus dilakukan asusila oleh pelaku. Korban itu diiming-imingi permen dan juga ya mohon maaf dikasih sebuah rokok dan juga pelaku melakukan aksinya pada saat korban menikmati permen atau rokok tersebut. TKP-nya ada di berbagai macam tempat, tidak di satu tempat. Kemungkinan ya ada yang bertambah lagi korban setelah hasil visum yang besok hari Jumat dilaksanakan oleh pihak dokter. Atas perbuatannya, pelaku ditahan di Mako Polres Pasaman dan terancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Arabir Kariri, Nasional TV melaporkan. Aduh, ini korbannya anak-anak. Kenapa? Ya. Ini masih remaja loh pelakunya. Masih usia remaja jelang dewasa ya, usianya 20 tahun dan sangat miris sekali karena korbannya bukan cuma 1 atau 2 tapi banyak sekali dan mereka ini rata-rata adalah korbannya yang usianya antara sekitar 7, 8, 9 sampai 13 tahun. Ya bahkan mencapai 35 orang loh. Dan itu tetangganya sendiri kebanyakan. Jadi kejadian ini juga menyisakan rasa trauma untuk para betul. korbannya dan yang modusnya dilakukan memang cukup tidak mengenakan, di mana pelaku ini menjejali korban dengan film dewasa, kemudian memberi rokok, bahkan pelaku juga mengancam akan memukul korban jika menolak untuk menuruti nafsu dari pelaku ini. Nah, akibatnya si orang tua korban ini mendapat amukan dari warga dengan dihancurkan rumah si orang tua pelaku ini oleh warga-warga sekitar. Padahal yang mereka nggak terima. Iya, padahal yang melakukan bukan orang tuanya ya, malah orang tuanya yang kena batunya. Tapi itu kan juga mungkin mereka bertindak seperti itu karena merasa itu adalah tempat tinggal dari si pelaku juga. Dan ini juga sangat miris, lagi-lagi ternyata kasus pencabulan dialami atau dilakukan oleh orang yang dekat, bahkan termasuk tetangga. Tentunya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib ya. Oke, jadi sekarang tinggal menunggu hukuman sekitar berapa ya? 5 miliar hukumannya ya? Iya, kalau untuk dendanya. dendanya ya. Oke, mudah-mudahan itu juga menjadi pembelajaran tersendiri dan kita akan ke segmen berikutnya dengan beberapa berita lain yang juga menarik. Di antaranya nanti apa? Ada Laka Lantas. Laka Lantas. Kebanyakan di Banyuwangi. Gitu ya. Baik, selengkapnya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal Weekend. Dan saya Evan bersama Luna masih punya beberapa berita yang menarik lainnya di segmen yang kedua ini. Di segmen kali ini diawali dari Banyuwangi, warga Genteng nyaris tewas terserempet pemotor pelajar.
kecelakaan ini ya. Kecelakaan. Pelajar. Padahal selama ini sudah disosialisasikan ya untuk pelajar itu kalau emang di bawah umur tidak boleh berkendara di jalan raya. Pastinya belum punya SIM itu. Nah ini dia. Jadi seperti apa lengkapnya? Ini dia. Korban bernama Sunito, 32 tahun, warga asal Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Nyawanya hampir melayang setelah terserempet motor pelajar pada akhir pekan kemarin. Anggota unit lantas langsung lakukan olah TKP telah mendapat laporan kecelakaan yang melibatkan pelajar tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Identitas pemotor adalah Muhammad Rangga Noviono, pelajar berusia 16 tahun asal Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Saat kejadian, ia mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi P4028XZ. Kanit Lantas Polsek Genteng, Ibtu Nanang Wardana menjelaskan kronologi kecelakaan. Saat itu, korban yang mengendarai motor Happy tidak mengetahui kalau di belakangnya terdapat dua kendaraan berjejer yang salah satunya dikendarai oleh Rangga. Berniat hendak menyapa temannya, Rangga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak korban hingga keduanya terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka cedera kepala, pendarahan di mulut, serta patah tulang di bagian hidung. Bisa saya sampaikan bahwa kejadian laka-lantas tersebut terjadi hari Sabtu sekitar jam 23.30 kurang lebih malam minggu itu, antara kendaraan sepeda motor Honda CB yang bertabrakan dengan SPM Happy. Jadi korban ini pengendara SPM CB Happy. Jadi korban atas nama Sunoto ya menderita luka yang cukup parah, juga terjadi pendarahan pada kepalanya. Sampai hari kemarin masih dirawat di rumah sakit dan sudah sadar. Sementara pengendara CB Muhammad Rangga Noviono ini hanya luka lecet. Kronologinya bisa saya sampaikan sebagai berikut. Jadi Muhammad Rangga ini bersama-sama temannya dari arah timur. Dari arah timur Jalan Imam Bahri, ya berempat dengan teman-temannya. Jadi sambil ngobrol akhirnya bersenggolan dengan sesama temannya dan dia jatuh. Pada saat yang bersamaan Sunoto ini dari arah timur juga, dari arah belakang, karena kondisi terlalu dekat tidak bisa menghindari terjadi tabrakan dan korban Sunoto ini yang menderita luka yang cukup parah. Ya, tindak lanjut sementara kita limpahkan ke unit Gakum Polresta Banyuwangi dan korban diajukan pembiayaannya melalui jasa raja. Beruntung, dalam peristiwa yang terjadi tak jauh dari rumahnya, korban yang sebelumnya pingsan akhirnya terselamatkan dengan mendapat perawatan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Nah, sudah tahu kan berapa usia dari pelajar yang terlibat kecelakaan ini? Masih 16 tahun. Masih sangat muda dan tentunya belum punya KTP karena KTP bisa dibuat ketika umur 17 tahun. Jadi ini juga menjadi pembelajaran atau catatan bagi para orang tua. Kalau sudah terlibat kecelakaan seperti ini, pasti banyak yang merasa dirugikan. Selain korban sendiri, kemudian ini juga bisa menimbulkan rasa trauma dan lain sebagainya, dan juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak supaya bisa memahami peraturan ketika di jalan raya. Ya, laka lantas ini menewaskan korban bernama Sunito, 32 tahun, warga asal Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Dan korban mengalami luka cedera di bagian kepala, termasuk pendarahan di bagian mulut dan juga patah tulang di hidungnya. Dan kecelakaan ini terjadi ketika si korban berada tidak jauh dari rumahnya. Untung ya ini masih nyaris tewas. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Betul. Dan berikutnya masih tentang kecelakaan, masih dari Banyuwangi juga, di mana pemotor Banyuwangi tewas tertabrak truk yang mengangkut ayam asal Mojokerto. Lagi-lagi laka lantas di Banyuwangi ya, di tempat yang sama, hampir berdekatan lah ya. Berdekatan, cuma yang terlibat berbeda. Kali ini bukan pelajar. Seperti apa? Berita lengkapnya ini dia. Lewat rekaman CCTV berdurasi 17 detik milik warga ini, terlihat truk mengangkut ayam yang dikemudikan Sapu Jiono 52 tahun asal Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto melaju cukup kencang saat keluar dari marka jalan. Selang beberapa detik, truk tersebut menghantam motor dari arah berlawanan hingga terpental dan keluar dari badan jalan.
Dalam peristiwa yang terjadi pada Selasa 10 Oktober 2023 itu, korban tewas atas nama Indra Setiawan, 25 tahun asal Dusun Karanganyar, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Ia tewas di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian kepala dan patah tulang kaki. Sementara motor korban jenis Supra Fit bernopol DK3763 ABH dan truk yang terlibat kecelakaan sudah diamankan ke unit Lantas Polsek Gambiran. Peristiwa naas itu terjadi sekitar jam 5 sore di Jalan Raya Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, atau tepatnya di selatan Rumah Sakit Al-Huda Gambiran, Banyuwangi. Kronologisnya awalnya untuk kendaraan roda 2 SBM Honda Supra Fit dari arah selatan menuju ke utara. Sedangkan untuk truknya berlawanan arah dari utara menuju ke selatan. Jadi untuk kendaraan truk awalnya mau ke selatan melewati jalan Magap. Akhirnya yang dari selatan meluncur truk sebelah kanan. Sepeda motor langsung MD di tempat. Oleh pihak Lantas Gambiran, kasus kecelakaan ini pun dilimpahkan ke unit Gakum Polresta Banyuwangi. Sementara jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini sempat terekam CCTV milik warga sekitar dan kejadian ini terjadi pada Selasa 11 Oktober 2023 sekitar pukul jam 5 sore. 5 sore, itu kalau orang bekerja sudah waktunya pulang sebenarnya. Waktunya pulang, istirahat, waktunya gitu istirahat. Tapi kalau dari rekaman CCTV milik warga ini memang terlihat di mana truk yang membawa ayam ini ketika harus menikung itu laju kendaraannya kencang banget. Jadi nggak tahu kalau ternyata ada pemotor yang tertabrak dari kendaraan pembawa ayam tersebut. Akibatnya korban yang tewas mengalami luka cedera yang sangat parah di bagian kepala dan juga patah tulang di bagian kaki. Ini pentingnya memakai helm ya, karena kebanyakan yang hampir tewas atau yang sudah tewas itu cederanya di kepala. Pakai helm aja masih bisa terluka, apalagi enggak. Tetapi di sisi lain juga harus diperhatikan tata tertib berlalu lintas supaya tidak merugikan banyak orang. Betul, semoga tidak terjadi lagi dan tidak sampai merenggut korban jiwa lainnya. Tapi berikutnya masih tentang kecelakaan lagi, Lun. Oh, masih laka lantas? Masih tentang kecelakaan. Iya, ini terjadi masih di Banyuwangi mengenai gagal menyalip bus, sebuah pickup tabrak pemotor hingga tewas. Lagi-lagi kecelakaan dengan korban tewas. Selengkapnya, ini dia. Selepas kejadian, pickup serta motor milik korban langsung diamankan ke unit Lantas Polsek Genteng. Keduanya terlibat kecelakaan di Jalan Raya Kembiritan masuk Dusun Kerajaan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Korban tewas adalah Suhartono, 52 tahun, warga setempat, yang saat itu mengendarai Honda Supra Nopol P4263SY. Sedangkan pengemudi pickup Suzuki Carry nomor P9196 adalah Budiantoro, 34 tahun, asal Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro. Dalam peristiwa yang terjadi sekitar jam 7 malam tersebut, bodi depan sebelah kanan pickup ringsek setelah menabrak korban dari arah berlawanan. Kadit Lantas Polsek Genteng Ibtu Nanang Wardana menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Saat itu, sopir pickup berniat mendahului bus yang ada di depannya. Karena pandangan terhalang, ia tak menyadari jika ada pemotor dari arah berlawanan. Meski sopir sempat berusaha membanting setir, namun karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tak dapat dihindari. Akibatnya, korban yang mengendarai sepeda motor pun terpental dan meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran menderita luka parah pada bagian kepala. Nah, baik Pak Seko, dapat saya sampaikan kronologi laka lantas yang terjadi kemarin malam sekitar jam 19 di Jalan Raya Kembiritan, tepatnya di depan cucian Kembiritan atau Timur Badesa, antara kendaraan mobil pickup Suzuki P9196FC ini yang bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Nopol P4942SY ini, yang berakibat pengendara sepeda motor menderita luka berat dan korban meninggal
saat dibawa ke rumah sakit. Untuk kronologi dapat saya jelaskan sebagai berikut, bahwasanya Budi Antoro ini warga Bulisan Banyuwangi yang mengemudikan pickup Suzuki ini dari arah timur. Dia hendak mendahului bis yang ada di depan, tetapi karena laju kendaraan yang cukup kencang dan dari arah yang berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Bapak Suhartono ini, akhirnya pengemudi tidak bisa menguasai laju setir dan menabrak pengendara motor ini, berakibat pengendara motor ini terpental dan jatuh, menderita luka berat pada kepala dan kaki. Kaki itu ada luka terbuka. Namun yang mengakibatkan korban meninggal adalah cedera kepala yang sangat parah. Informasi dari saksi yang di lapangan, korban meninggal pada waktu di TKP. Jadi pada saat saksi mengetahui keberadaan korban ini dan dievakuasi itu sudah meninggal. Langsung tadi malam kita hubungi Piket Gakum Polresta Banyuwangi untuk segera mengamankan pengemudi dan selanjutnya perkara ini diproses di Polres Banyuwangi. Kasus kecelakaan ini pun langsung dilimpahkan ke unit Gakum Polresta Banyuwangi. Sementara korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di RSUD Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini merupakan salah satu berita yang ada di YouTube Nasional NTV itu yang banyak ditonton, kecelakaan yang terjadi pada hari Senin atau seminggu yang lalu ya. Tapi juga menjadi perhatian tersendiri. Soalnya ada bukti nyatanya ya. Dan di dalam peristiwa ini terjadi pada Senin malam 9 Oktober 2023, itu ketika truk mencoba mendahului ternyata tidak menyadari di depannya ada pemotor yang juga melaju dengan arah yang berlawanan. Akhirnya tabrakan pun tidak terhindar. Jadi lagi-lagi di sini tentang ketertiban berlalu lintas, harus benar-benar tahu kondisi jalan misalnya sempit atau enggak, ketika mau mendahului menyalakan apa itu lampu sign juga, ketika mau nyalip dilihat dulu dari depan ada nggak sih orang yang akan melintas atau pengendaranya akan lewat supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan kita doakan mudah-mudahan yang tewas ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan kita akan kembali di segmen berikutnya, kalau yang nanti itu bukan tentang kecelakaan. Bukan, tapi ini juga sangat tetapi ada yang tewas. Menghebohkan, iya. Tetapi ada yang tewas. Selengkapnya jangan kemana-mana. Tetaplah dalam Jurnal Weekend. Kita masih bersama dalam Jurnal Weekend. Haleluya. Ada apaan? Ini lagi bahagia akhir pekan seperti ini, pemirsa. Iya dong, kan besok kita libur. Senangnya kalau liburan ya. Yeah. Mudah-mudahan juga seperti itu bisa merasakan bahagia di weekend ini. Tapi sebentar, karena berita yang berikut ini bukan berita yang bahagia, di mana ada penemuan mayat wanita di bawah jembatan terjadi di Sumbar. Ini miris sekali ya, kasihan melihat mayatnya terapung. Aduh. Tidak bisa berkata. Kita lihat saja berita selengkapnya. Ini dia. Tim SAR Satbrimobda Polda Sumbar dan Polsek Kota Tangah Kota Padang mengevakuasi mayat yang ditemukan terapung di samping hutan bakau Jembatan Padang Sarai, Kota Padang, Sumatera Barat. Kanit Reskrim Polsek Kota Tangah, Mardianto mengatakan pihaknya mendapat laporan adanya penemuan mayat yang mengambang di bantaran sungai tersebut dari warga. Selanjutnya, anggota Polsek Kota Tangah langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan evakuasi. Setelah dimasukkan ke kantong jenazah, selanjutnya mayat dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan identitas dan penyebab kematiannya. Ya, yang kita temukan ciri-ciri seorang perempuan ya, umur diperkirakan sekitar 16 tahun. Mungkin ada dugaan kekerasan bagaimana nih Pak? Ya, masih penyelidikan, namun di lapangan kita lihat langsung bahwa di dalam tubuh korban tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun demikian kita tetap melakukan penyelidikan ya dengan mengirimkan visum ke rumah sakit. Nanti kita bisa mengetahui apakah itu ada tanda-tanda kekerasan ataupun
tindakan-tindakan yang lainnya. Ibda Mardianto memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh mayat. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan penyidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan. Sudah kita lihat berita lengkapnya seperti apa tentang penemuan mayat di Sumbar ini. Cuma di sini yang mengetahui adalah warga, padahal jembatannya itu ada di dekat polsek setempat. Iya. Tapi untungnya kan ada yang menemukan kan. Iya. Kalau tidak malah makin lama mengapungnya makin panjang ini urusannya. Dan itu juga bisa menunjukkan bau yang nggak sedap kan. Dan di sini memang warga sempat curiga kira-kira apa sih yang menjadi penyebab dari kematian korban yang mengapung di bawah jembatan tersebut. Ya, penemuan mayat perempuan ini langsung dilaporkan oleh warga yang menemukan ke pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi ya. Iya. Tapi dari hasil penyelidikan memang tidak ditemukan adanya tindak kekerasan, bekas luka dan lain sebagainya. Namun masih belum diketahui apa yang menjadi penyebab kematian korban yang meninggal terapung ini. Tapi pihak berwajib masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut kan. Semoga segera ditemukan ya apa yang jadi penyebabnya. Iya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Yang ini bukan tewas ya? Bukan, tapi ini dari sumber tentang penertiban knalpot racing di Kota Padang. Ini harus dilakukan ya, karena mengingat masih banyak masyarakat yang belum kapok-kapoknya. Kalau udah ngomong racing, pasti dalam otak Banset yang ada adalah remaja. Bener nggak sih kalau pelakunya remaja? Iya, kebanyakannya masih. Nah, kita lihat saja video lengkapnya. Ini dia. Terlihat salah satu pemilik kendaraan menghancurkan knalpot racing miliknya di hadapan polisi seusai diamankan jajaran lalu lintas Polsek Kota Tangah, Kota Padang. Knalpot racing tersebut dihancurkan dengan cara dipukul menggunakan batu. Dalam operasi penertiban di Kota Padang ini, hampir setiap hari polisi melakukan penindakan bagi pengendara yang melanggar secara kasat mata, seperti menggunakan knalpot racing serta tidak menggunakan tanda nomor kendaraan. Hal itu melanggar Pasal 106 Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Bagi pengguna knalpot racing, salah satu syarat untuk bisa mengambil kembali kendaraannya, mereka harus menukar knalpot racing dengan yang standar. Lalu knalpot racing tersebut dihancurkan sendiri oleh pemiliknya menggunakan batu di depan petugas. Tujuannya supaya tidak bisa lagi digunakan. Pelanggar diwajibkan membayar uang tilang di bank milik pemerintah yang telah ditentukan. Yang kami tindak itu adalah pelanggaran yang nampak. Salah satu contoh adalah pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong atau knalpot racing. Itu adalah melanggar pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan apabila kendaraan itu dapat bagi kami akan melakukan penindakan dengan cara tilang. Syarat untuk keluarnya itu adalah salah satunya adalah membuka knalpot tersebut dan dihancurkan oleh pemiliknya, dipasang kembali dengan knalpot yang standar. Mirisnya, meski sudah banyak kendaraan yang terkena razia, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas masih jauh dari harapan. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan. Memang penertiban seperti ini harus dilakukan ya, mengingat ya, masih... sering-sering lah, harus sering-sering dilakukan. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri. Kalau sudah ngomong tentang racing, tentang balapan, itu kalau di sirkuit kayak MotoGP, yang akan ada di Mandalika ya, itu oke lah ya. Iya, itu masih legal loh. Daripada knalpot racing ini kan tidak ada dalam daftar ketentuan syarat berkendara. Jadi dilakukannya razia terhadap motor racing ini memang untuk memberikan efek jera, atau setidaknya pihak kepolisian ini ingin supaya para remaja atau yang terjaring razia ini mereka bisa tertib berlalu lintas. Karena kalau knalpot racing atau brong, biasanya kalau udah digasnya gitu, suaranya bisingnya itu juga membuat polusi udara dan polusi suara. Dan pihak yang berwajib memberi sanksi kepada sang pelanggar seperti menghancurkan knalpotnya sendiri dan membayar denda kepada bank yang telah ditentukan oleh pemerintah. Termasuk mengganti knalpotnya dengan yang Nah, itu yang penting. Nah, itu dia. Dari tentang knalpot racing kita ke kabar bahagia yang berikut ini. Dari Banyuwangi, kita beralih ke Banyuwangi. Kita kan sebenarnya sedang nggak enak dengan musim kemarau ya. Tetapi ternyata debit air yang surut bawa berkah, di mana berkah debit air surut pemancing tangkap lele raksasa. Ini benar-benar menguntungkan si pemilik lele ini ya. Saya penasaran dengan lelenya, pemirsa pasti juga ya? Saya juga dong. Oke, ini dia. Kemarau panjang yang terjadi selama tahun 2023 ini membuat debit air sungai mengalami penyusutan.
Hal itu juga terjadi di salah satu sungai yang menjadi pembatas antara Desa Seraten dan Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun di balik surutnya debit air itu, membawa berkah tersendiri bagi Maliki, warga Dusun Cempok Sari, Desa Sarimulyo yang memiliki hobi mengisi waktu luangnya dengan memancing di sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Sejak beberapa hari terakhir, Maliki dibuat penasaran karena saat memancing di salah satu spot, tali pancingnya selalu putus ketika umpan sudah berhasil menarik perhatian ikan. Merasa tertarik dan ingin tahu apa yang menjadi penyebabnya, ia pun tetap memancing di lokasi yang sama. Hingga akhirnya pada Selasa 3 Oktober 2023, rasa penasaran Maliki terjawab saat umpan kailnya berhasil menjerat ikan yang membuatnya kaget. Seekor lele berukuran raksasa dengan bobot sekitar 8 kg tersangkut di pancingnya, yang membuatnya harus berusaha ekstra untuk bisa mengangkat ke darat, sekaligus menjaga tali pancingnya supaya tidak lagi putus. Butuh waktu cukup lama bagi Maliki untuk bisa membawa lele tersebut aman dan tak lepas dari kait pancingnya. Awalnya, ia menduga jika ikan tersebut jenis gabus atau sidat. Karena sebelumnya di aliran sungai tersebut pernah ada pemancing lain yang mendapatkan sidat dengan bobot dan ukuran yang hampir sama. Maliki mengakui bahwa di kawasan tersebut merupakan salah satu spot yang sering menarik perhatian banyak pemancing. Tak hanya warga sekitar saja, bahkan mereka berasal dari luar wilayah Kecamatan Celuring. Ceritanya penasaran, kemarin kan hari Sabtu tuh mancing di situ talinya putus. Habis itu kok masih penasaran, hari Selasa kemarin kesana lagi ternyata kok dapatnya lele segitu. Nggak nyangka kalau dapat lele sebesar itu, Mas. Kira-kiranya kurang lebih 8 kilo, antara 7 kilo lah. Kurang ya nggak nyangka itu, Mas, kalau ikan itu. Ya kurang lebihnya ya perkiraan saya apa ikan gabus, Mas. Kan di situ kemarin ada ikan gabusnya yang besar gitu, di Kali Kedung Pakem, daerah Cempokosari. Memang ada, ya kurang lebih ya segitulah. Tapi nggak orang sini, Mas. Orang biasanya orang dari Sumbersari, Karangsari gitu, dari Pakel kan sering mancing gitu. Kemarin kalau ikan sidatnya kena 7 kilo ikan sidatnya, ya biasa lah. Saat ini, lele raksasa hasil tangkapan Maliki dipelihara dalam kolam yang berada di depan rumahnya. Ia masih enggan jika harus menyembelih atau mengolah ikan tersebut karena saat ini sudah ada beberapa orang yang tertarik untuk membelinya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ada suka, ada duka ya di musim kemarau. Nggak, saya suka aja kalau tentang lelenya loh ya. Oh, Kita iya. nggak ngomong tentang kemaraunya, kita ngomong tentang lelenya aja. Hasil tangkapan si Maliki ini ya. Kalau saya lihat lelenya seneng, tapi kalau saya suruh megang, Kayaknya nggak dulu deh ya. Takutnya kayak malah memberontak dan jatuh, mati, kita bisa ganti rugi. Oh gitu ya. Iya. Tapi saya bayangkan kalau lele itu memang mempunyai apa itu yang Patil? patil yang bisa melukai ya. Tapi dengan segede itu dibopong seperti itu, hampir sama dengan orangnya gedenya. Iya, hampir selengannya gitu ya. Tapi emang di sini Maliki mendapat berkah karena ia sebelumnya juga mengaku di tempat ia memancing sebelumnya itu juga pernah pemancing dari daerah lain mendapatkan ikan dengan yang besarnya hampir sama, termasuk ikan sidat dan juga ikan semacam lele, apa sih namanya itu? Ya semacam itulah. Iya, apa sih yang gak ada kumisnya itu loh. Iya, pokoknya Saya besar lupa. lah ya, sama-sama Iya. besar. Gabus. Oke, gabus. Ayo Iya. ketemu ya. Iya, ikan gabus, ikan sidat, dan juga menjadi berkah tersendiri untuk memancing ya. Iya. Kalau dijual lumayan itu. Iya, tapi dia memutuskan untuk tidak menjual ya. Padahal dari tawar lumayan tinggi loh ya. Betul. Ya Kalau sudah. dimasak enak ya. Kayaknya enak. Iya. Ya udah. Bagaimana nanti setelah weekend kita ke sana untuk melihat lelenya? Boleh. Oke. Dan Anda jangan kemana-mana, kita masih punya 2 berita lagi. Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda di akhir pekan ini. Dan saya Najwa Luna. Dan saya Afan Asyafa. 2 berita terakhir, satu diantaranya berita yang sangat menginspirasi. Iya, dan diawali dari Sumatera Barat. Seorang tunanetra di usia 53 tahun menyandang gelar sarjana. Keren loh. Tuh kan. Keren loh. Ini bukan hal yang sepele ya, ini patut Bukan. ditiru. Ya, sudah sebagai inspirasi kita lihat video lengkapnya. Boleh? Ini dia.
Beginilah sosok Martius, 53 tahun penyandang tunanetra asal Padang yang berhasil menyandang gelar sarjana S1 setelah 4 tahun menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Bapak dua anak ini sehari-hari berprofesi sebagai tukang pijit refleksi di Kelurahan Batangkabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Meski mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan mencari nafkah, hal tersebut tidak mengurangi motivasi Martius untuk menuntut ilmu di usianya yang sudah tidak lagi muda. Selama 4 tahun berada di bangku kuliah, berbagai kendala harus dihadapi Martius, seperti harus diantar oleh istri atau anaknya ke kampus, kuliah daring saat pandemi COVID, dan harus menyelesaikan skripsinya menggunakan huruf Braille agar ia paham dan mengerti isi dari skripsinya. Setelah paham dan mengerti, barulah ia dibantu oleh anaknya untuk diketik dalam bentuk skripsi normal, kemudian diajukan ke dosen pembimbingnya. Martius mengatakan, ia mulai kuliah di usia 49 tahun setelah mendapat tawaran beasiswa dari pihak kampus. Namun untuk berangkat kuliah, ia harus diantar oleh istrinya yang juga rela ikut menunggu di dalam kampus. Karena selalu ditemani sang istri memasuki bulan kedua di semester pertama, ia pun mengajak istrinya untuk ikut kuliah. Alhasil, mereka pun sama-sama menempuh pendidikan di kampus yang sama dengan jurusan ilmu politik. Tidak mudah lagi, jadi tetap semangat untuk mencapai apa yang belum kami capai gitu. Jadi untuk adik-adik atau generasi muda yang masih belum masuk dunia pendidikan, jangan ada kata keterlambatan untuk menuntut ilmu. Membayangkan akan bisa menyelesaikan perkuliahan, di mana dalam perjalanan ada rintangan juga, ada hambatan, di mana semangat itu kadang naik kadang turun, jadi itu agak terganggu juga dalam pelaksanaan kuliah. Jadi karena ada dorongan terus dari keluarga, teman-teman, juga pihak kampus, alhamdulillah. Martius berharap supaya kekurangan fisik tidak harus menyurutkan niat seseorang untuk menimba ilmu. Sebab dengan ilmu bisa membuka wawasan serta pengetahuan. Martius sendiri mengalami kebutaan sejak tamat sekolah SMA. Menurut Mustika, anak dari Martius, ayahnya merupakan sosok yang ulet dan penuh tanggung jawab. Selain itu, kalau berbicara mengenai pendidikan, ayahnya termasuk orang yang dikenal cerewet. Namun hal itu bukan tanpa alasan, karena Martius ingin anak-anaknya bisa menuntut ilmu setinggi mungkin. Sangat bangga kepada Bapak dan Mama yang telah menyelesaikan studinya, yang dari mana Bapak yang termasuk susah dalam membuat skripsi, yang dimana Bapak juga difabel tunanetra, dan dalam pembuatan skripsi Tika membantu Bapak dalam pembuatan skripsi dari tulisan braille ke tulisan ketikan luar biasa. Dan Tika juga termotivasi. Ada yang tunanetra yang sekarang juga kita wisuda. Ya, artinya bahwa sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik itu tidak hanya untuk orang-orang yang normal dalam tanda petik ya, tapi juga disabilitas, dan itu kita biayai penuh. Ya. Concern kita sebetulnya adalah memberi kesempatan yang luas kepada semua anggota masyarakat ya, untuk bisa kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Imam Bonjol itu. Sementara itu, pihak kampus mengapresiasi atas capaian yang telah diraih oleh Martius. Mereka selalu mendorong mahasiswanya untuk bisa meraih yang terbaik dalam menuntut ilmu, meskipun mahasiswa tersebut mempunyai keterbatasan. Nah, beliau ini sangat expert sekali dalam mengikuti perkuliahan, dan beliau adalah sosok yang menjadi contoh bagi teman-teman disabilitas yang lainnya. Karena saking expertnya beliau untuk perkuliahan, beliau bahkan selalu menghadiri perkuliahan, baik daring maupun offline dan online. Nah, kami memiliki metode-metode khusus untuk menghadapi beliau. Salah satunya adalah dengan melaksanakan langsung kita diskusi. Kemudian kalau ujian beliau itu tidak dengan tulisan, kita ujian wawancara malahan. Begitu. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan. Ini menjadi inspirasi banyak orang bahwa usia ataupun kekurangan ternyata bisa menjadi sebuah kelebihan. Iya, ini menguntungkan sekali ya. Awalnya si Martius ini mendapatkan tawaran beasiswa. Akhirnya ia menyetujui, dan karena keterbatasannya maksud kami, dia harus diantar oleh istri atau anaknya, dan karena sering menemani si istri, akhirnya si istri juga ikut kuliah di tempat yang sama.
Dan yang lebih menginspirasi lagi ternyata si Martius ini adalah seorang tunanetra, di mana ketika menyusun skripsi pun dia harus menggunakan huruf braille, kemudian diterjemahkan oleh anaknya. Dan yang lebih menyenangkan lagi, istri dan anaknya semuanya menyupport apa yang dilakukan oleh Martius untuk menempuh pendidikan hingga lulus. Keren ya, satu keluarga bisa kompak kayak gitu ya, bisa saling mendukung satu sama harus lain. Begitu, memang harus seperti itu, dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat Anda bahwa kalau Anda punya kekurangan, berarti mempunyai kelebihan juga. Patut dicontoh sekali. Iya ya. dong. Dan kita masih dari Sumatera ya. Kalau dari Sumbar kita beralih ke Jambi, ke berita terakhir hari ini, di mana kualitas udara membaik, belajar mengajar kembali dibuka. Yeay, akhirnya setelah seminggu mungkin ya. Pertanyaannya gini, masih ada daring? Kan bukan COVID. Ada dong, Nah, penyebabnya kan lain. Kita lihat berita lengkapnya. Ini dia. Setelah dicabutnya surat edaran Wali Kota Jambi, kini peserta didik tingkat PAUD hingga SMP kembali bisa belajar atau tatap muka di sekolah. Keputusan tersebut diambil setelah dianalisa dan dievaluasi oleh gugus tugas kesigapan dan kewaspadaan pencegahan dan pengendalian dampak kabut asap yang tertuang pada nomor 20 EDRHKU 2023 tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Kota Jambi. Terpantau, meski dianjurkan tetap memakai masker untuk kesehatan, namun para peserta didik sangat senang karena kembali bisa belajar tatap muka. Tampak para peserta didik tingkat sekolah dasar di SDN 25 bersemangat untuk belajar dan bertemu bersama teman-teman mereka. Hal itu seperti diungkapkan salah satu siswi kelas 6 SDN 25 Kota Jambi, Sukaisi. Menurutnya, pelajaran lebih cepat masuk dengan metode tatap muka daripada secara online atau daring. Meski begitu, pihak sekolah dan pemerintah setempat tetap menganjurkan untuk menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dan memakai masker. Kami senang udah sekolah tatap muka, walaupun kayak gitu kami tetap menjaga kesehatan dan memakai masker dan cuci tangan. Harapan kami semoga kabut asap di Kota Jambi tidak ada lagi. Sementara itu, Kepala SDN 25 Kota Jambi, Novita menjelaskan, setelah dikeluarkannya surat edaran Wali Kota Jambi, pihaknya langsung melakukan pembelajaran tatap muka. Meski sudah hampir seminggu belajar daring, dengan berlangsungnya tatap muka ini pihaknya dapat mengajar secara maksimal. Novita menambahkan, meski kualitas udara membaik, namun pihaknya tetap menganjurkan siswa untuk tetap memakai masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau tanggapan kami khususnya pihak sekolah, kami lebih suka anak-anak ini masuk kembali sekolah seperti biasa, mungkin walaupun jam pelajaran mungkin nanti agak sedikit kami kurangi karena PJJ itu agak merepotkan bagi guru-guru karena guru harus bekerja 2 kali gitu ya. Kalau ini langsung tatap muka, kita langsung memberikan pelajaran kepada anak-anak secara maksimal. Sementara itu, berdasarkan data KLHK, kualitas udara Kota Jambi semakin membaik lantaran sudah diguyur hujan. Hingga Rabu pagi 11 Oktober 2023, kualitas udaranya di bawah angka 100 atau dalam kondisi sedang. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Sudah tahu kan kenapa alasannya untuk daring, bukan dari COVID loh ya. Bukan, memang kemarin di daerah Sumatera, ini mulai Jambi sampai beberapa tempat lainnya itu terkena dampak karhutla, yaitu kabut asap yang membuat polusi udara dan mengganggu kesehatan. Jadi untungnya daring sudah dihapus dan mereka bisa kembali belajar secara tatap muka. Ya, dan ya mereka juga merasa senang, merasa bahagia karena memang bagi siswa sendiri diakui belajar tatap muka dengan daring itu beda loh ya. Iya, saya juga dulu pas COVID-nya mengakui bahwa daring itu kurang nyantol gitu kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Jadi juga menjadi kabar baik tersendiri, siswa itu merasa senang bisa ketemu teman-temannya, bisa kembali ketemu gurunya, bisa kembali ke sekolah, dan mereka mengakui bahwa dengan tatap muka belajar juga lebih optimal dan maksimal. Luar biasa. Iya, itu tadi semoga tidak ada kabut asap lagi lah dari kiriman wilayah lain atau dari Jambinya sendiri. Iya sih, kemarin memang di tempat di daerah Jambi ini ya, dari selain Jambi sendiri yang terkena dampak karhutla, ternyata kabut asap itu juga kiriman dari tempat lain yang terbawa angin cukup kencang. Jadi terdampaknya itu bukannya dari satu daerah saja, tapi dari beberapa tempat yang lainnya. Nah ini. Untungnya pemerintah Jambi mengambil tindakan yang tepat dengan
mendatangkan hujan buatan ya. Jadi sudah mengurangi kabut asap di wilayah Jambi. Ya mudah-mudahan Karula segera berakhir dan hujan segera datang ya. Kemarau juga segera berakhir. Ya. Dan ternyata ini menjadi berita terakhir di Jurnal Weekend hari ini. Tapi di sisi lain saya sedih karena sudah waktunya berpamitan dengan pemirsa Jurnal Weekend, tapi senang karena mau kita ketemu lagi minggu depan. Oh, ketemu lagi ya, masih ya. Minggu depan tentu dengan berita yang unik, menarik, dan viral. Saya Avan. Saya Najwa Luna. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Yeay, mau ngomong apa sih tadi?